Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita akan angkat pujian, api kemuliaannya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bagi yang haus akan Tuhan, kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan menghampiri tahtanya. Biarlah belas kasih Tuhan boleh menguasai hidup kita. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Berkumpul, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah, dalam indahnya hadirat. Kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api hadirat Tuhan, naikkan pujian ini bersama untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi, sampai seluruh bumi ini
Bapak Pendeta Jonathan untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau satukan hati, kita mau buka ibadah ini. Kami bersyukur Bapa kalau kami diberi kesempatan untuk sama-sama duduk diam di dalam tempat di mana kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami yang Kau janjikan lewat firman-Mu. Kalau kami bisa berbakti dan beribadah adalah merupakan kesempatan dan anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami sepanjang kami bisa hidup di bumi ini. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan waktu-waktu yang indah. Biarlah saat-saat ini kami boleh bersama dengan Tuhan, bersama dengan umat-Mu, bersama dengan hadirat-Mu, supaya kami boleh merasakan pertolongan, pimpinan, kuasa dan petunjuk-Mu lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, buka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menaikkan syukur kami lewat pujian. Kami bisa menaikkan doa kami lewat doa kami yang kami panjatkan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu apa yang Kau katakan kepada kami. Biarlah hikmat Tuhan yang Kau taruh di dalam kami lewat Roh Kudus yang Kau berikan setiap kami, mengajar kami dan membentuk kami sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Segala kuasa yang mau mengambil kemuliaan Tuhan, kami tolak di dalam diri kami maupun di tempat dimanapun kami berada. Supaya nama Tuhan tetap dimuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini dan kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Yang bersukacita lambaikan tangannya, kita akan angkat pujian masuk hadiratnya. Haleluya. Mungkin boleh tengok kiri kanan kita. Kita mau bersyukur karena kita bisa bersekutu pada minggu hari ini. Haleluya. Kita mau katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Katakan Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, Allah yang kita sembah. Haleluya. Allah yang maha kuasa. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji. Allah yang maha kuasa, Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah. Allah yang maha kuasa. Surga bumi puji, Allah yang maha kuasa. Biasa, Allahku luar 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 biasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yuk, pujikan ini dengan segenap hati kita. Luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Katakan
Bapak Ibu? Mari kita bersemangat memuji Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak waktu tiada jalan, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, amin. Apakah roh kita masih menyala-nyala? Haleluya. Yang rohnya menyala-nyala katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yuk kita pujikan ini dari awal ya. Mari Bapak Ibu, angkat hatimu, angkat suaramu. Biarlah Roh Kudus menolong. Haleluya. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah jangan lagi, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Silahkan duduk. Sungguh satu kemurahan Tuhan yang besar. Kalau kita bisa ada di tempat ini, kita bisa beribadah bersama-sama. Kalau kita bisa melalui hari-hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Memulihkan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta.
memenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biarlah musik menaikkan pujian ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, beberapa waktu ini saya seringkali merasa ragu dengan kuasa Roh Kudus. Saya seringkali merasa bahwa apakah itu benar jamahan Roh Kudus atau manipulasi yang manusia lakukan. Pada masa-masa Lebaran gak ada pembantu, waktu saya setrika sambil dengerin firman Tuhan, Tuhan banyak bicara dan Tuhan menegur. Bahkan saya seringkali kalau berbahasa lidah, karunia bahasa lidah, saya terintimidasi, saya seringkali takut apa kata orang, takut kata sekitar. Tapi saya diingatkan bahwa itu adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan. Dan gereja kita adalah gereja Pantekosta, dan kita mempercayai itu. Dan saya merasakan lawatan Allah ketika masa-masa Lebaran di rumah, di lantai 3, ketika lagi setrika. Itu masa-masa saya yang terindah. Saya melawati hadirat Allah sambil setrika baju. Dan saya berharap saya dipulihkan hari-hari ini ketika menjelang work from home di rumah. Saya berharap kita boleh sama-sama dipulihkan, menikmati kembali kebaikan Allah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karena Tuhan Yesus kuasanya tidak pernah berubah. Dia sanggup menjamah kita dimanapun kita berada dengan caranya, dengan metodenya yang tidak bisa kita pahami. Ketika kita percaya, maka Allah bekerja. Biarlah pujian ini menjadi doa kita bersama. Yang sungguh-sungguh rindu Allah melawat dan hadir. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu.
jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kami lebih dari 2 dan 3 orang Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal-Mu. Mari Bapak Ibu yang haus akan Tuhan, angkat tangan kita sama-sama. Biarlah Tuhan boleh melawat dan memulihkan kita bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia. Terima kasih Bapa. Hadir di sini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang haus, angkat tanganmu, angkat hatimu. Yang haus, angkat tangan dan hatimu. Biarlah Allah memulihkan, Allah membebaskan. Terima kasih Tuhan. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Terima kasih Tuhan. Bukan tenang
Jangan tahan kalau Allah berkata-kata. Jangan tahan kalau Allah berkata-kata. Jangan tahan kalau Allah berkata-kata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari memuji dan menyembah Tuhan. Yang haus minumlah kebaikan Tuhan. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Lembutkan hati setiap kami Tuhan. Lembutkan hati setiap kami. Sadarkan kami Tuhan. Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Atas setiap akal budi kami. Atas setiap jiwa kami. Atas setiap roh dan hidup kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa. Segala puji dan hormat hanya milik-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh menaikkan pujian dan syukur kami lewat pujian, lewat doa yang kami naikkan, biarlah kiranya itu berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah di dalam bertindak, sehingga tidak sesuai dengan rancangan Tuhan atas hidup ini. Bapa, inilah kami, kiranya Engkau membentuk kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Supaya kami benar-benar terjadi sebagaimana yang Kau rancang dalam hidup ini. Menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Buka hati dan pikiran kami kalau kami akan mendengar firman-Mu hari ini. Singkapkan kebenaran-kebenaran yang ada. Supaya apa yang dapat kami pahami sungguh-sungguh menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami, berbicaralah, ajarlah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Sehingga kami bisa pahami melampaui apa yang dapat kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh kegiatan ini di dalam naungan kasih dan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita bisa ada pada kesempatan ini adalah bagian yang sangat penting di dalam hidup kita. Saya tahu banyak kali kita menjadi umat Tuhan
yang seringkali kita pikir kita ada di bawah otoritas kuasa Allah. Tentu kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Betul, itulah janji Tuhan kepada kita, bahwa apapun yang kamu buat, itu bisa berhasil. Tapi kadang-kadang kenyataannya membuktikan seringkali kita tidak berhasil. Seringkali, banyak kali kita mendapatkan kenyataan bahwa hidup kita kok sama ya, dari dulu, sekarang, dari belum percaya sampai percaya. Di mana letaknya sehingga kami semua tidak berubah? Konsistensinya ada, yaitu sama. Tetapi sebenarnya Allah tidak mau kita seperti itu. Kita mau terus growing, kita mesti terus tumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Ini kata kunci penting. Pengenalan yang benar akan Kristus. Berapa banyak kita mengenal Kristus? Berapa banyak yang kita tahu tentang Yesus? Berapa banyak yang kita tahu tentang pribadi yang satu ini? Acap kali kita nggak pernah tahu banyak. Itu sebabnya mengapa pengertian kita terbatas. Tidak heran kita menjadi manusia-manusia yang tidak berubah. Padahal Allah mau kita menjadi kepala bukan ekor. Allah mau kita menjadi orang-orang yang bisa memberkati, bukan yang diberkati. Saya katakan beda. Yang memberkati dengan yang diberkati. Yang diberkati sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan tempat yang kita siapkan, sesuai dengan apa yang kita peroleh. Sudah, itu berkat. Kita nggak sakit, itu berkat. Kita nggak mengalami penderitaan, itu berkat. Kita punya hati, bisa makan tiap hari, itu berkat. Tapi kalau kita menjadi berkat, kita berkelimpahan dan kita bisa memberkati banyak orang. Itu memberkati. Mari kita mau coba hari ini bagaimana di dalam hidup kita ini, di dalam masyarakat, di dalam suasana, di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat di mana kita tinggal, kita bisa berkarya dan banyak hal yang kita bisa berkati. Makanya saya kasih tema hari ini, jangan diam, bertindaklah. Maksudnya apa ya? Jangan diam aja di tempat di mana kita nyaman. Jangan diam di tempat di mana kita ada sukacita. Jangan diam di mana kita mendapatkan ya apa yang dapat kita dapatkan. Cukup. Tapi kita mau lebih daripada itu. Karena Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptiskanlah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah yang tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita diamkan. Itu adalah satu statement yang perlu kita ketahui. Banyak orang dalam hidup ini hanya diam. Nah, katanya diam. Saya katakan di sini agak sedikit keras, malas-malasan. Diam. Karena orang yang diam itu memang sedang, saya mau katakan bermalas-malasan. Mungkin karena damai, sukacita, tenang, diberkati. Dia diam aja, gak banyak bicara. Atau mungkin juga hidup bersantai di masa muda. Sadar, sudah tua. Dulu waktu masih muda, kita senang-senang bersukacita dengan teman-teman, bergaul dengan bebas. Wah, dengan enaknya. Tahu-tahu jalan terus waktu. Gue udah tua ya. Ternyata kita udah gak bisa lagi kayak dulu. Betul. Harus kita sadari ini. Manusia itu ternyata banyak kali bersantai di masa mudanya. Tidak bekerja keras. Enggak Pak, saya mau kerja keras. Puji Tuhan. Bagus. Makanya ada istilah waktu muda, kamu punya kekuatan besar. Kamu punya tenaga besar. Kita bisa bekerja keras. Pada waktu pertengahan, kita sudah punya sekarang uang. Banyak harta mungkin. Tapi waktu tidak ada lagi. Kalau tadi dia masih muda, waktunya banyak. Kerja kuat, banyak waktu. Tapi sudah masa-masa pertengahan. Banyak uangnya barangkali, tapi waktunya tidak ada. Waktunya tidak ada lagi. Mungkin belum seberapa banyak uangnya, tapi waktunya sudah nggak ada, terlalu sibuk, terlalu banyak hal karena dia mesti kerja ini dan sebagainya. Pada waktu tua,
Mungkin dia sudah berhasil, tapi tenaga tidak ada, waktu nggak ada. Mau jalan-jalan susah, kakinya udah sakit barangkali, badannya udah sakit-sakitan. Itulah kenyataan hidup. Itu bagian orang-orang yang dalam kategori tertentu. Yang cilaka adalah waktu muda susah, waktu masa-masa middle age yang golden age-nya itu juga susah, masa tua juga susah. Marilah kita mau hidup dalam satu konsep, kita bisa memberkati. Dan sungguh-sungguh kita bisa memberkati banyak orang. Dan kita menyenangkan Bapa, menyenangkan manusia. Itulah target dan tujuan. Memberi sinar bagi banyak orang. Di mana kehadiran kita bisa berdampak banyak orang. Kita hadir, orang lain senang ketika kita hadir. Di dalam rapat orang gak bisa bikin apa-apa ketika engkau hadir. Keputusan atau satu hal yang baru dapat kamu rasakan. Atau di dalam satu pertemuan ada satu problema yang dibahas, kehadiranmu sangat dibutuhkan. Perkataanmu, pengertianmu, pengetahuanmu sangat dibutuhkan. Jadilah terang di seluruh masyarakat di bumi ini. Karena Allah mau kita menjadi terang. Ada semangat, walaupun sudah tua tetap semangat. Jangan loyo, jangan diem. Mari tetap bergerak dan hidup. Selama kita masih ada kekuatan, selama kita masih hidup, saya mau bilang kepada kita semua, berkaryalah bagi Tuhan. Engkau berhenti bekerja ketika engkau dipanggil Tuhan. Aktif mendoakan. Kalau kamu sudah gak punya kekuatan, gak punya doa, doamu sangat powerful. Jadi jangan pernah diam. Selama kita masih punya kekuatan, lakukanlah. Menolong orang baik. Mendoakan sangat baik. Karena itulah kekuatan yang ada pada masa-masa yang kita sudah lanjut usia dalam tanda petik. Apakah masih muda gak boleh berdoa? Boleh berdoa, sangat bagus. Karena itu menjadi habit, kebiasaan. Makanya topik kita kan habit, bagaimana kita membangun kebiasaan diri. Supaya itu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita ini. Ini aktif mendoakan, ada hasil yang dikerjakan. Jadi jangan kita nggak ada sesuatu yang kita bawa. Ya, kita amati ayat berikut ini. Saya mau kasih tahu ayat ini, satu ayat ini di dalam Matius pasal 25 ayat 24. Kalau kita baca Matius pasal 25 ayat 24 dan seterusnya, ini ayatnya. Kalau Anda punya Alkitab boleh dibuka, Matius pasal 25 ayat 24. Di saya tulis di sini ayat 25, nggak apa-apa. Matius pasal 25 ayat 24, 25 sampai seterusnya. Kalau kita baca begini, ada cerita di dalam ayat ini. Saya baca aja dulu deh ya. Nah, dikatakan begini. Kini ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab itu berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tapi setiap orang yang mempunyainya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya,
akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat ini bicara tentang Yesus memberitahukan kejadian yang akan datang, peristiwa yang akan datang. Bahwa dia memberikan kepada manusia, ada satu raja memberikan atau yang mempunyai sesuatu, dia berikan kepada setiap orang pegawai-pegawainya. Yang satu 10 talenta, yang satu 5 talenta, yang satu 2 talenta, yang satu 1 talenta. Ada 4 orang kalau kita asumsikan dari cerita itu. Tapi bukan berarti 4, mungkin diasumsikan dari kelompok 4 manusia ini. Yang 10 talenta dia bekerja keras dan menghasilkan 10 talenta. Tuannya itu berkata, sabaslah engkau hamba yang setia. Masuklah ke pertemuan Tuanku. Pertemuan Tuhan. Jadi dia masuk ke sama-sama golongan yang namanya yang Tuhanmu siapkan. Yang 5 datang dia kasih tahu bahwa Tuhan kau memberikan aku 5 talenta. Sekarang aku menghasilkan 5 talenta. Tuannya berkata, sabaslah hambaku yang setia. Dan kemudian dia masuk ke dalam perhentian tuannya. Sama tempat perhentiannya. Yang 2 talenta yang diberikan datang kepada tuannya dan dia berkata, Tuan kau berikan 2 talenta, sekarang ini milik tuanku. Aku berikan kembali. Bersama dengan hasilnya 2 talenta. Tuannya berkata, sabaslah engkau hamba yang setia. Masuklah di perhentian Tuhan. Tempatnya sama, perhentian. Yang 1 talenta datang. Dia bilang, kamu kasih aku 1 talenta. Aku kembalikan milik Tuanku 1 talenta. Bahkan serinya juga sama. Mau dibilang begini, saya tambahkan dikit. Nih, Tuhan kasih saya 1 talenta persis. Serinya, nomor serinya, bahkan bahannya pun yang dari Tuhan. Mungkin bekas jarinya dari Tuhan yang kasih saya juga masih ada. Istilahnya begitu. Kenapa? Karena dia kubur. Ketika Tuannya datang dia ambil lagi, dia berikan. Nah, kita sudah membaca ayat ini bilang apa? Tuannya itu marah, dikatakan. Wah, kamu hamba yang jahat dan malas. 2 statement penting. Jahat dan malas. Perkataan ini membuat kita mesti berpikir dengan sejenak. Kita semua diberikan talenta oleh Tuhan. Mungkin seseorang dapat 10 talenta. Itu karunianya banyak. Banyak karunia. Dia mungkin punya karunia A, B, C, D. Banyak karunia yang Tuhan berikan. Kemampuannya luar biasa. Dia harus berkarya. Dia harus berbuat sesuatu. Supaya banyak orang juga diberkati dengan talenta itu. Yang satu lagi 5 mungkin enggak sehebat si A. Si B mungkin karunianya enggak sebanyak si A. Tapi dia juga berbuat. Itu yang dikatakan 5 talenta. Hal yang sama yang 2 talenta. Mungkin dia punya karunia enggak sebanyak yang 5 maupun yang 10. Mungkin dia hanya bisa nyanyi doang. Mungkin dia hanya bisa main musik doang. Mungkin dia hanya bisa, enggak tahulah. Pokoknya enggak banyak yang dia bisa. Tapi tetap dia berkarya, banyak orang diberkati lewat apa yang dia buat. Itu hasil talentanya. Sekali lagi, yang 1 ini dikasih karunia. 1, apa? Saya katakan semua manusia punya karunia yang sama. Keselamatan. Keselamatan adalah karunia yang sama yang diberikan Tuhan. Karena kita gak mungkin bisa mendapatkan keselamatan. Kita gak mungkin bisa mendapatkan tempat yang namanya Tuhan Yesus katakan kekal. Gak ada di negeri dimanapun yang berjanji, yang bisa memberikan janji dengan begitu pasti. Seperti Yesus katakan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Kalaupun dia mati, dia dibangkitkan. Dan hidup itu kekal. Yesus memberikan janji yang pasti. Untuk membuktikan bahwa yang mati sekalipun dia bangkit, makanya dia mesti bangkit. Kalau dia nggak bangkit,
maka janjinya dia palsu. Makanya dia bangkit, membuktikan bahwa dia bangkit. Gak ada kematian yang bisa menahan orang yang percaya Yesus. Pertanyaan kita, siapa dia? Nanti saya selanjutkan. Kita mengerti di sini karunia semua diberikan yang sama, keselamatan. Diberikan kepada kita semua hikmat yang sama, mengenal pribadi yang namanya Yesus. Karena itu kita mengatakan aku percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Makanya Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. Itulah karunia. Itulah karunia yang Dia berikan kepada kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan roh itu tidak akan pernah meninggalkan kita lagi. Karena itulah jaminan keselamatan kita. Jangan kita punya asumsi Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Langsung setelah kita berbuat dosa, Dia pergi meninggalkan kita. No. Roh itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia mencatat semua yang kau buat. Dia mengerti apa yang kau lakukan. Karena kita akan masuk ke dalam pengadilan Kristus. Jadi kita tahu di sini bahwa dari ayat ini kita bisa mengerti. Orang ini sudah diberikan keselamatan. Orang ini sudah diberikan hikmat Tuhan. Supaya dia hidup di dalam takut Tuhan. Supaya dia hidup di dalam naungan kasih Kristus. Supaya dia hidup sesuai dengan kehendaknya. Tapi dia tidak mau kalau dia melakukan itu. Berarti dia tidak ada di dalam keselamatan. Kenapa? Kalau dia keluar dari jalur itu, maka dia membuat Roh Kudus kecewa. Itu sebabnya mengapa pada waktu di pengadilan Kristus kita akan dibuang. Orang ini adalah bukti otentik. Tuhan kasih tahu kalau engkau tidak mau melakukan apa-apa dalam hidupmu, ketika engkau menerima Yesus Tuhan, menerima Yesus Tuhan itu gratis. Menerima Yesus Tuhan adalah anugerah. Menerima Yesus Tuhan itu adalah merupakan berkat yang luar biasa. Enggak perlu effort kita. Adalah kemurahan Allah. Adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang mau menerimanya. Itulah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Yesus Tuhan, adalah anugerah. Ayat ini bilang, apa sih sebenarnya yang menjadi, yang kalau saya bilang pertanyaannya, apa sih kesalahan orang ini sehingga dia mendapat hukuman yang begitu berat? Apa kesalahan orang ini? Mencuri? Enggak. Apalagi? Membunuh? Enggak. Dia enggak pernah mencuri. Ayat ini jelas mengatakan pemuda ini atau orang ini, enggak tahu ini pemuda atau bukan. Dia enggak mencuri. Dia enggak membunuh. Enggak ada yang namanya dosa mencuri. Enggak ada yang namanya dosa membunuh. Mencuri bukan hanya mencuri milik orang. Tapi juga kita bisa mencuri hak orang. Karya orang. Kita juga bisa mencuri. Banyak hal dalam istilah mencuri. Nanti kalau kita bahas itu. Membunuh. Gak harus mati orang itu bunuh. Kata-kata kita bisa membunuh orang. Kata-kata kita bisa menyakitkan orang. Itu sudah membunuh. Kata-kata kita bisa membuat orang lain sakit. Itu juga sudah membunuh. Orang ini tidak melakukan itu berzina. Enggak juga. Terus apa lagi? Berdusta. Dia enggak bohong, benar. Tuhannya kasih satu yang sama dikasih lagi. Enggak dia bohong, betul. Terus menyakitkan orang lain, enggak. Terus apa salahnya? Jelas no. Apa salahnya? Apa salahnya? Saya pertanyaan kita di sini.
Cuman satu, tidak melakukan apa-apa. Thank you Tom. Bless you. Dia tidak melakukan apa-apa, itu persoalannya. Tidak ada hasil yang dia buat. Jadi jangan pikir kita nggak masuk surga. Kita nggak masuk tempat yang Tuhan janjikan. Ya dengan macam ini saya mau katakan, sekalipun kamu tidak melakukan ini. Enggak berzina, enggak mencuri, enggak membunuh, enggak berdusta, enggak nyakitin orang. Tetap kamu masuk ke tempat yang namanya gelap dan siksaan. Apa artinya? Neraka. Apa artinya? Hukuman. Padahal dia enggak. Ironis ya. Sedih ya. Saya mau katakan bahwa sedih. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan yang kayak begini. Sangat banyak. Makanya gak heran orang berkata, bukankah dengan nama Tuhan aku membangkitkan orang? Wah hebat banget ya. Bukankah dengan nama Tuhan aku mendoakan orang? Kita suka bersaksi berkata, aku mendoakan dia sembuh. Aku mendoakan dia baik. Aku mendoakan dia ini. Bagus. Bagus. Tapi keselamatan bukan karena itu. Mari kita mau katakan dalam hidup kita ini. Kita nggak bikin apa-apa sekalipun. Itu yang menjadi masalah. Bawalah orang kepada Tuhan. Bimbinglah dia menjadi murid Tuhan. Itu karya yang baik. Kalau kita nggak bisa bikin apa-apa, cuman bawa ke gereja misalkan. Bawa ke rumah Tuhan. Bawa dia supaya dia dibimbing dan dia dididik untuk mengenal pribadi yang namanya Yesus Kristus. Apakah dia malas? Tadi saya bilang enggak. Disimpannya talenta itu di dalam tanah. Atau kerja dia. Kalau malas dia taruh aja gitu. Dia simpan. Tapi pun bukan itu maksud Tuhan. Disimpannya talenta itu artinya tidak digandakan. Nah itu cuma persoalannya tidak digandakan. Alkitab bilang itu sesuatu yang jahat dan malas. Sesuatu yang jahat dan malas. Saya kadang-kadang bingung ya. Mikir. Enggak bikin apa-apa. Itu disebut sesuatu yang jahat dan malas. Berapa banyak kita hal yang kayak seperti ini. Maka sebab itu saya sering kali bilang, ayo bangkitlah. Semangat, spirit. At least kamu datang berdoa. At least kamu datang berdoa. At least sekurang-kurangnya datang berdoa. Boro-boro datang ke gereja berdoa. Di Zoom aja cuma 20-an orang paling banyak. Saya nggak nyindir ya, tapi saya bilang betul. Datang doa waktu Zoom aja. Cuman maksimum kemarin saya lihat 20 orang. Padahal kita berapa puluh orang di sini. Nggak ada 1/10-nya. Barangkali 20% kah? 10% kah? Kemana yang lain? Wah Pak, saya nggak sempat Pak. Ya puji Tuhan kalau nggak sempat karena pelayanan. Tapi kalau nggak sempat karena main game. Atau nggak sempat karena ada sesuatu yang lain. Yang mungkin dia lagi asik-asik. Nggak sempat karena dia mungkin lagi berbuat yang nggak tahu saya. Tapi saya mau katakan kalau memang betul ya puji Tuhan nggak apa-apa. Kalau memang itu ada pekerjaan yang kita mesti buat. Mari Bapak dan Ibu renungkan baik-baik. Seringkali kita nggak melakukan. Seharusnya itu menjadi satu dorongan spirit buat kita. Bahwa aku mau berdoa. Memang berdoa itu di dalam tempat, di dalam ibadah. Kalau di gereja,
kamu mesti datang ke gereja. Ada waktu yang kita buang. Ada waktu dan kesempatan yang mesti kita tinggalkan. Tapi kalau di Zoom kan kagak. Dimanapun kamu ada, kamu bisa ikut Zoom. Kalau di rumah Zoom, baguslah, berdoalah. Betul-betul serius berdoa. Bukan makanya Zoom kita berdoa, tapi sebenarnya kita nggak berdoa. Mari saya mau katakan baik-baik karena ini penting dalam hidup kita ini. Ada sesuatu yang kita buat. Mungkin kita nggak tahu waktu kita berdoa sungguh-sungguh. Di rumah kita waktu Zoom mendoakan si A. Ada mujizat terjadi. Ada kuasa terjadi. Maka saya tahu itu bagian dari apa yang kamu doakan. Orang itu dikuatkan, dipulihkan. Ada sesuatu yang engkau ikut ambil bagian di dalam doa. Yang mencatat adalah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Di sini saya cuma bilang makanya disebut jahat dan malas kata Tuhan. Kalau kita nggak melakukan apa-apa. Apa sih yang bikin orang itu diam? Nggak tahu talentanya. Betul, mungkin nggak tahu. Gue bisa apa sih mau buat gereja? Apa sih yang aku bisa lakukan untuk gereja? Untuk pelayanan? Mungkin kita nggak tahu. Ya mungkin lah, maklum lah. Tapi saya cuma bilang satu hal yang penting. Kamu bisa baca Alkitab. Kamu bisa doa. Itu dua standar yang paling sederhana. Yang nggak mungkin nggak bisa dikerjakan. Cuman persoalannya mau atau tidak. Kita bisa baca. Kita bisa doa. Nggak mau baca. Kamu sekarang, saya kirimin WA tiap pagi. Walaupun itu cuma satu ayat. Renungan pagi. Mungkin itu cuma satu ayat, kurang lah. Ya nggak apa-apa lah kalau nggak punya waktu sama sekali. At least kamu baca. Puji Tuhan kalau yang baca. Saya kadang-kadang pikir, aduh apa yang baca apa kagak ini. Apa cuman dia lihat, oh udah thank you gitu doang. Atau kadang-kadang enggak. Nggak apa-apa, saya dalam pikir ya udahlah. Itu yang dapat saya buat. Sekali lagi, renungan tiap pagi kita duduk diam bersama dengan Tuhan. Kita berdoa itu merupakan satu hal yang dapat kita kerjakan. Ini karena nggak tahu kemampuannya. Iya kalau nggak bisa nyanyi barangkali, nggak bisa main musik, nggak bisa cuma datang ibadah, ya nggak apa-apa. Tapi at least kamu bisa yang namanya merenungkan firman itu siang dan malam. Pagi-pagi sebelum kamu beraktivitas, kamu duduk diam bersama dengan Tuhan. Kamu bisa berdoa, kamu bisa baca ayat Alkitab. Mungkin yang lain dikatakan tidak ada sarana yang dapat dipakai untuk mengembangkan talenta. Ya di gereja nggak ada sih yang latih saya nyanyi. Di gereja nggak ada sih yang latih saya musik. Saya suka banget main musik. Dulu ada saya latih, kita bikin begitu pelatihan, main gitar. Mula-mula ada 5-6 orang, lama-lama hilang. Cuman gurunya doang yang datang. Berapa banyak yang model kayak begitu. Wah di gereja nggak ada sih yang latih, yang kasih pelajaran. Saya kasih pelajaran, buka kelas. Yang datang cuma seberapa bagian. Padahal saya jauh kemari, tetap. Maka saya bilang udahlah, PA aku bikin di online aja. Puji Tuhan adanya online. Puji Tuhan gara-gara COVID online bisa hidup makin kuat. Sarana pemberitaan lebih banyak diberitakan. Ini tidak ada sarana yang dipakai, mungkin gak ada. Makanya saya bersyukur kalau memang nanti Pak Robert bisa bantuin lebih banyak lagi tentang karakter kita bisa bermain musik. Sekali lagi mari, satu hal yang perlu kita bahas, yang penting mau atau tidak. Kita punya sarana, memang saat ini belum.
Marilah, kadang-kadang kita kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan teman kita, kecewa dengan siapa. Betul. Seringkali ini yang membuat kita menjadi diam. Makanya jangan bikin kecewa orang. Putus asa. Udah bikin gini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal. Jangan putus asa. Allah memberikan kita talenta. Dan talenta yang kita miliki harus berbuah. Mungkin kita sifatnya pesimis. Sekali gagal udahlah gue gak bisa. Itu pesimis. Gagal sekali udah. Mungkin ada yang 2 kali udah gagal. Gue gak bisa lah. Terus sekali dia bilang gak bisa. Maka betul-betul seluruh energi tubuhnya gak bisa. Spirit, semangat itu penting. Tidak ada pengharapan. Gak bisa, gue memang gak punya bakat. Barangkali bisa aja. Tapi saya mau bilang, talenta yang Allah beri mungkin kita mesti mencari di mana kita punya talenta. Di mana kita punya keahlian. Di mana kita punya keluar biasaan. Engkau mungkin bisa ngomong, pintar ngomongnya. Waduh, kalau ngomong orang lain, diem semua. Kenapa gak dipakai omonganmu itu untuk memberitakan kabar baik? Ini kata kuncinya cuma satu, malas, ogah, bertindak. Makanya kita menjadi orang-orang tidak ada target. Mungkin hal yang kedua, kita gak punya target, tujuan kita apa. Target itu penting, tujuan hidup itu penting. Kita mesti punya tujuan, target kita tahun ini apa. Saya mesti bagaimana tahun ini. Ada progresif. Semakin tahun kita makin bertumbuh. Pertumbuhan rohani maupun pertumbuhan jasmani kita. Pertumbuhan hidup kita ini. Apakah itu finansial kita atau akan tubuh kehidupan kita. Kita mesti tumbuh. Gak boleh stagnan dan sama. Kita mesti harus growing dalam hidup ini. Gak boleh diam. Makanya target menjadi titik acuan penting. Yang membuat kita berhasil atau tidak. Rendah diri itu yang menjadi kadang-kadang juga membuat kita menjadi lemah. Ayo bangkitlah, lakukan sesuatu. Apa? Sadar kita punya roh yang jauh lebih besar. Ini penting diingat. Sadarlah. Hey, kenapa I don't do nggak melakukan sesuatu? Do something. Roh yang ada di dalam kamu itu bukan sembarangan. Itu rohnya Allah. Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bukan roh yang main-main. Yang lebih besar dari segala roh yang ada di bumi ini. Karena nggak ada di dunia ini. Atau ajaran apapun di bumi ini. Yang mengatakan bahwa rohnya Allah diam di dalam kamu. Nggak ada. Yang menjadi jaminan kehidupan kekal. Tadi Pak Stefanus dengan saya di situ tuh lagi sama Pak Darto ya di situ sama Tom. Siapa nggak tahu lah ngomong-ngomong bertiga. Hidup manusia itu kekal sampai kekal. Saya mau kasih tahu dari kekal sampai kekal. Betul-betul dari kekal sampai kekal. Allah menciptakan manusia di bumi ini. Kalau Anda nggak jelas nanti saya pikir saya mau hari ini mungkin saya nanti Rabu besok sedikit beda kali. Nah, dikatakan dari kekal sampai kekal. Allah menciptakan manusia di Taman Eden, betul. Allah menciptakan manusia di bumi, di Taman Eden. Begitu bagus semuanya dibuatnya baik. Manusia nggak bikin apa-apa lagi. Nggak ada penyakit, nggak ada susah, selalu sukacita. Itu target rancangan Allah kepada manusia. Bagus. Ditaruhnya manusia itu di Taman Eden. Luar biasa. Tapi ada setan di situ yang ngelihat Allah membuat semuanya itu. Si setan hanya bisa ngeliatin hebatnya manusia ini.
Karena manusia itu diberikan kuasa oleh Allah untuk menaklukkan semua yang diciptakan oleh Allah. Artinya Allah mau manusia itu menguasai pengetahuan. Manusia itu menguasai segala sesuatu di bumi ini. Yang Allah ciptakan. Hukum-hukum yang Allah buat. Manusia itu mesti memahami. Dan iblis ngeliatin, waduh hebat banget ini manusia. Bagaimana caranya mengalahkan? Wah gak bisa. Iblis gak mungkin bisa jatuhkan Adam. Karena dia punya power atas si setan. Makanya dia cuma godain. Yang dia godain Hawa. Karena Hawa cuma dapat pengetahuan dari Adam. Saya pernah bilang kepada kita, manusia diciptakan cuma 4 golongan. Gak ada lain. Allah menciptakan manusia dengan 4 jenis tipe. Tipe manusia yang pertama, tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Gak bosan saya ngomong ini, karena ini penting banget. Itulah yang namanya Adam. Adam jadi gak pakai laki-laki, gak pakai perempuan. Jadi Adam. Itu manusia pertama yang Allah ciptakan buat. Karena itu spesial, makanya harus pakai tangan Allah. Karena manusia itu gak ada. Gak ada laki, gak ada perempuan. Makanya dia mesti dibuat, dibentuknya. Jadilah manusia yang namanya Adam. Terus Adam lihat, aduh ada yang kurang nih katanya. Gak bisa sendirian. Dibuatnya Adam tidur. Diambilnya tulang rusuk dari Adam. Diambilnya tulang rusuk dari Adam. Dibangunnya dengan tangan Allah lagi. Dibuatnya satu lagi manusia yang kedua. Namanya Hawa. Dari laki-laki. Gak pakai perempuan. Jadilah namanya Hawa. Keturunan laki-laki. Itulah perempuan. Terus Allah membuat lagi manusia yang ketiga. Dari laki-laki dan dari perempuan. Itulah kamu dan saya. Di mana Allah membentuknya? Di dalam kandungan ibu. Jadi kita ini semua. Kita dilahirkan di mana? Di bumi. Di bumi saat apa? Adam dan Hawa sudah di dalam dosa. Makanya ketika Adam dan Hawa berdosa disingkirkan keluar oleh Allah. Nggak boleh tinggal di tempat taman yang luar biasa itu. Keluar. Adam dan Hawa keluar dari taman Eden itu. Dan tinggallah di bumi ini. Yang terkutuk karena dosa Adam. Semua ciptaan dunia Allah itu terkutuk karena dosa. Maka sekarang Adam dan Hawa ada di tempat dosa. Di bawah kutuk. Kutuk apa? Kutuk Tuhan dosa. Barulah kita dilahirkan di dalam kutuk. Makanya kita punya kutuk yang namanya kutuk dosa Adam. Kutuk dosa keturunan. Artinya kamu tinggal di mana? Di bumi, di bawah kutuk. Makanya kita tetap di bawah kutuk. Mau baik, mau jahat, mau hidup pintar, mau bodoh, mau kaya, mau miskin. Di bumi ini terkutuk. Kita mesti bekerja, mendapatkan uang. Perempuan melahirkan sakit. Dunia ini tidak lagi menghasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu kutuk. Dan kuasa dari kutuk ini adalah setan. Karena si setan yang menguasai manusia. Keluar dari kutuk ini gimana? Kalahkan setan. Nggak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan setan. Makanya perlu Allah turun ke dalam dunia ini. Nggak ada satu nabi pun yang bisa keluar dari kutukan ini. Nggak ada satu nabi pun yang bisa berkata, aku bebas dari kutuk. Nggak ada. Makanya Allah harus membuat satu generasi manusia baru. Yang dilahirkan dari perempuan.
perlu turunnya firman-Nya Allah menguasai si perempuan itu, dan lahirlah seorang anak yang namanya Yesus, Mesias, Al-Masih. Yesuslah adalah manusia yang jenis keempat, yang hanya dari perempuan, tapi dengan firman-Nya Allah. Dan rohnya Tuhan tinggal di dalam manusia ini. Karena Tuhan tahu, kalau roh Allah nggak ada di dalam diri manusia, manusia itu akan lemah. Makanya Yesus punya roh Allah di dalam dia. Dan dia adalah firman-Nya Allah. Tetapi dia hidup di bawah kutuk. Ingat ya, Yesus di bawah kutuk. Karena dia masih di dalam dunia ini. Makanya dia perlu orang tuanya yang mendidik dia. Dia perlu orang bagaimana dia bisa kuat. Sampai dia menjadi kuat dewasa. Makanya iblis mau nyerang dia lagi. Mau hancurkan manusia terakhir ini. Tapi dia tidak berdosa. Caranya bagaimana dia bikin supaya kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau kamu anak Allah. Jadi dia mau katakan kalau Yesus itu anak Allah. Robahlah. Kalau dia nggak robah, kamu bukan anak Allah. Makanya banyak ayat dikatakan, Yesus itu bukan anak Allah. Yesus itu bukan Tuhan. Berapa banyak orang mengajarkan hal kayak begitu. Yesus itu memang Tuhan. Karena firman-Nya Allah. Dan rohnya Allah. Siapa yang berani bilang kalau rohnya Allah itu bukan Allah? Siapa yang berani bilang kalau firman-Nya Allah itu bukan Allah? Dia hidup jadi manusia. Untuk membawa manusia kepada kemuliaan. Dan itu sebabnya dia perlu menderita. Dia mati di kayu salib. Ketika dia disalib, kalau kamu anak Allah, panggillah malaikat Tuhan, lepaskan dirimu. Tapi Yesus tidak mau memanggil. Kalau dia melakukan itu, dia artinya melakukan apa yang dikatakan oleh setan. Dosa dia, kalah kayak Adam. Tuhan bilang jangan makan. Tapi aku bilang, makan, kamu nanti jadi kayak Tuhan. Itu kata-kata iblis. Sama, kalau kamu anak Allah, turun, selamatkan kami. Kalau Yesus ikuti perkataan itu, dia kalah. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Sampai dia mati. Ketika dia mati, apakah betul-betul mati? Makanya 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Karena dia mau menunjukkan, akulah Allah. Dialah Allah itu sendiri. Gak ada manusia yang bangkit dengan dirinya sendiri dan tidak mati lagi. Lazarus bangkit. Udah 4 hari mati. Bangkit. Tapi mati lagi. Anak janda Nain bangkit. Tapi mati lagi. Siapa yang bangkit mati lagi. Karena hukum maut. Barang siapa yang makan buah ini dia akan mati. Tapi Yesus tidak mati. Kematian itu karena tubuh manusia dia. Mesti mati. Karena kutukan Allah yang makan buah itu. Keturunan manusia semua mati. Termasuk Yesus. Tubuhnya mati. Betul. Itu karena perintah Allah. Manusia semua mati. Karena makan buah. Gak ada ampun. Sekalipun Yesus. Karena dia ada di bawah, dilahirkan di bawah kutuk. Mati. Tapi dia bukan manusia biasa. Makanya dia bangkit. Dia hidup. Tidak ada orang yang bisa seperti dia. Dia naik ke surga. Siapa bilang dia gak naik ke surga? Kita rayakan hari kenaikannya. Sekali lagi, tapi ketika dia naik, dia akan datang lagi kembali. Ketika dia datang lagi kembali, saya mau bilang sama kita semua. Dia akan membentuk satu keadaan manusia di bumi ini. Sebagai upah manusia yang sudah berjerih payah.
untuk memerintahkan manusia lagi selama 1000 tahun. Tapi setelah 1000 tahun kamu tahu apa yang terjadi? Setelah 1000 tahun maka setan semuanya dibuang ke dalam api. Orang-orang jahat, nabi-nabi palsu semua dibuang ke dalam api neraka. Semuanya habis. Dan turun dari surga, bumi baru dan langit baru. Di mana? Di bumi. Manusia yang ada pada saat itu kekal selama-lamanya. Bersama dengan Tuhan. Jadi kita gak usah khawatir dalam hidup ini. Disitulah damai. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 21 yang terakhir. Itulah langit dari surga, Yerusalem baru dari surga turun ke bumi. Dan kemudian tinggallah manusia yang ada yang syarat itu. Yang sudah dibenarkan oleh Kristus Tuhan. Dan manusia bersama dengan Allah tinggal kekal. Gak ada lagi dosa. Gak ada lagi yang namanya penderitaan. Gak ada lagi yang namanya kesusahan. Sukacita sepanjang hidupmu. Itu saya nyimpang sedikit. Tapi saya mau katakan itu manusia yang bisa bertahan karena roh Allah yang diam. Keturunan perempuan. Keturunan perempuan syaratnya cuma 2. Dilahirkan dari Roh Kudus. Dilahirkan karena firman-Nya Allah. Kita tahu Yesus itu lahir karena firman-Nya Allah. Karena Roh Kudus diam di dalam dia. Kalau kamu adalah anak-anak keturunan perempuan. Harus punya firman-Nya Allah. Harus punya Roh Kudus. Tanpa itu kamu bukan keturunan perempuan. Keturunan perempuan yang Alkitab katakan sama seperti Kristus Yesus. Itulah yang akan mewarisi bumi ini. Kita kembali ke bagian ini, kita tahu membuat kita tidak ragu. Kenapa? Karena roh yang diam di dalam kamu. Firman yang ada di dalam kamu. Yang membuat kita menjadi kuat. Makanya jangan biarkan firman Allah lewat begitu saja. Sadarlah kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Yang pernah aku buat. Itu kata Yesus. Yesus gak bisa bikin apa-apa. Cuman hanya bisa dari Galilea, Yerusalem. Hanya dari situ ke situ, bolak-balik. Tapi manusia sekarang kita bisa kemanapun kita pergi. Padahal sekarang ini pun engkau bisa bicara. Di rumahmu. Dapat didengar oleh seluruh dunia dimanapun manusia berada. Hebatnya manusia. Makanya dikatakan ini. Membuat kita tidak putus asa. Jangan kita menjadi tidak optimis. Marilah kita optimis. You can do something. Kita bisa mengerjakan sesuatu. Sadarlah kita punya pengharapan di dalam Dia. Ada janji dan masa depan yang baik. Harapan kita tahu. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Di sini kita bisa tahu membuat kita hidup, kita punya tujuan. Kita punya sasaran. Sadarlah akan penyertaan Allah. Membuat kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Kita mesti sadar. Penyertaan Allah. Pengharapan Allah. Perkara-perkara besar yang dapat kita buat. Roh yang tinggal di dalam kamu. Bangkitlah, jangan diam. Aktif melayani. Go ahead. Bangkit, semangat. Apa yang dapat kita buat, kerjakan dengan spirit tinggi. Berikanlah teladan di dalam hidupmu. Dimanapun Anda berada, teristimewa untuk keluarga. Teladan, itu penting. Jangan mudah putus asa dan tidak melakukan apa-apa. Talentaya jangan disimpan artinya. Giatlah selalu melayani apapun masalah yang dihadapi. Sebab engkau mampu menghadapinya. Kadang-kadang di dalam pelayanan kita sering kali mengalami masalah-masalah, betul. Mengalami hambatan-hambatan, yes. Mengalami tantangan-tantangan, betul. Tapi jangan pernah kita putus asa. Jangan berhenti melayani ketika hambatan ada di depanmu.
Tapi berhentilah jika Allah memanggil kamu. Selama Allah belum panggil kamu, tetap spirit, layani dia. Jadi lakukanlah apa yang mesti kita buat, berdoa untuk orang lain, baca firman, renungkanlah itu. Ini akan membuat Allah senang, Allah bersuka cita, lihat anak-anaknya seperti itu. Yang kedua, jadikanlah hidupmu menyenangkan orang, bukan untuk ditakuti, tapi disenangi. Ini membuat kamu menyenangkan banyak orang. Kehadiranmu memberi dampak yang positif. 2 poin yang di bawah ini membuat manusia bersuka cita karenamu. Allah senang, manusia suka cita, maka yang dimuliakan adalah Allah. Kalau ini terjadi, saya percaya hidupmu diberkati dengan kelimpahan, bahkan menjadi berkat dimanapun kamu ada. Amin. Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk sama-sama kami mendengar firman-Mu. Bukakan kebenaran nyata di dalam hidup kami. Biarlah umat yang mendengar boleh betul-betul dibangkitkan spiritnya, semangatnya untuk kembali di dalam pelayanan yang sungguh. Kekecewaan boleh datang, tetapi kami tidak akan pernah padam spirit kami untuk melayani. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau izinkan. Biar talenta kami boleh bertambah-tambah. Dan nama Tuhan dimuliakan. Allah senang, manusia pun bersuka karena kami. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saya akan membacakan pengumuman Minggu 22 Mei 2022. Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Yang pertama, ibadah offline kenaikan Tuhan Yesus. GKP Jatinegara akan mengadakan ibadah offline kenaikan Tuhan Yesus ke surga Kamis 26 Mei 2022 jam 10. Kemudian yang kedua, akan ada doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Gereja mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama mengikuti doa 10 hari Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang diadakan pada 26 Mei sampai 4 Juni. Jadwal doa 10 hari sebagai berikut dari mulai hari Kamis 26 Mei hingga Jumat 3 Juni. Doa memperingati pencurahan Roh Kudus akan diadakan pukul 7 melalui Zoom. Hari terakhir penutupan doa bersama hari Sabtu 4 Juni 2022, seluruh jemaat diundang hadir dalam penutupan doa 10 hari yang diadakan secara on-site atau offline jam 7 di ruang ibadah GKP Jatinegara bersama dengan Bapak Gembala dan semua jemaat yang hadir. Lalu yang ketiga, ada gathering doa pelayan Tuhan, yaitu pada Minggu 29 Mei 2022 jam 12 setelah ibadah offline bertempat di ruang ibadah GKPI. Akan disediakan makan siang, koordinator pelayan akan mengirimkan Google Form untuk mendata kehadiran. Jadi minggu depan ada gathering untuk pelayan Tuhan, jam 12 siang. Lalu yang keempat, parkir kendaraan beroda 4. Bagi seluruh jemaat GKPI yang saat datang beribadah membawa kendaraan pribadi roda 4, menyediakan lahan parkir di lapangan dekat gereja. Jemaat dipersilahkan untuk memarkirkan keadaannya di tempat yang sudah disediakan. Gereja juga menyiapkan stiker yang dapat ditempel di kaca depan mobil agar dapat mempermudah akses masuk ke gedung gereja. Demikianlah pengumuman ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup dalam doa berkat, saya persilakan Bapak Pendeta Yonathan. Mari sekali lagi kita mau berdoa buat penutupan ibadah. Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Biarlah apa yang kami buat kiranya berkenan kepada Tuhan.
Kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kembali kepada aktivitas kegiatan kami, kiranya Tuhan memberkati setiap langkah dan aktivitas yang kami buat, supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Biarlah semuanya Tuhan berkati, yang kelihatan secara fisik maupun yang tidak nampak. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka dengan limpahnya, sesuai dengan talenta dan hak dan kemampuan yang mereka miliki, bertambah-tambah dan semakin diberkati. Berkati negeri dan bangsa kami Indonesia dari segala hal-hal yang membuat mereka tidak berdaya. Kuat kuasa iblis yang mau menguasai negeri ini, yang mau mengatur negeri ini, biarlah kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh turun ke atas negeri dan bangsa kami, sehingga mereka akan mengenal pribadi yang namanya Yesus Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif, semua boleh bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Pakai anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini untuk menjadi terang, menjadi berkat, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapa, kami mohon anugerah-Mu, kemurahan-Mu untuk menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada hari ini. Yang sakit Engkau jamah dan jadikan dia sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah dia sembuh, kuat, sehat. Dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, bisa memuliakan Allah. Bagi mereka yang dalam kesulitan, dalam problema hidup, Bapa berikan jalan keluar. Supaya mereka boleh keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Sebab itu ya Bapak, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon kemurahan-Mu memberkati setiap kami. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari rumah tanggamu, tetanggamu, lingkungan tempat di mana kau ada. Di sekolahmu, di pekerjaanmu, di usahamu. Dimanapun kau ada, nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Dalam nama Yesus, kami sudah menerima berkat itu.